Ya, ISG kayaknya bergeraknya galau ya, sempat di hijau, masuk ke merah, closing-nya di rata-rata. Dan ini juga range-nya terlihat juga tipis ya, nampaknya market masih menunggu, jadi masih wait and see untuk RBG BI untuk besok. Jadi kedua juga laporan keuangan dalam negeri juga kan belum banyak yang dirilis ya, jadi sentimen positif sedikit, sentimen negatifnya juga masih so-so, jadi market masih menunggu besok nih BI apakah akan tetap mempertahankan suku bunga atau tidak, itu mungkin nampaknya investor masih posisi saat ini. Baik, Mas Rofandi, RDG BI dimulai hari ini bagaimana nih arah kebijakan ISG hari ini hingga pengumuman besok? Menurut proyeksi Anda? Ya, kalau IHSG nampaknya dia jelas masih mengharapkan untuk suku bunga tetap ya, artinya tidak dinaikkan. Dan jika memang seperti itu, artinya atau sesuai dengan ekspektasi, saya rasa IHSG akan menguat. Atau jika ada force major, mungkin ada yang akan take profit, namun tidak akan banyak. Saya rasa akan jadi sentimen positif, kecuali jika ternyata BI menaikkan antisipasi terhadap FOMC dari The Fed dinaikkan 25 basis point, jelas ISG kita akan bergerak liar dan potensinya akan turun jauh. Namun saya rasa besok BI akan bertahan tetap market sesuai dengan estimasi, jadi bisa kembali menguat walaupun mungkin ya terbatas kali, masih bergerak masih di area resisten saja buat ISG. Oke, jika esok hari Bank Indonesia akan tetap mempertahankan suku bunga Ya. acuan, seperti apa nanti dampaknya bagi pergerakan rupiah yang hingga saat ini menyentuh level 15.700? Di satu sisi, The Fed juga mengisyaratkan akan masih tetap hawkish hingga akhir tahun ini. Iya, rupiah kita sudah melemah sekian jauh ya. Nah, artinya senjatanya dari BI untuk intervensi sudah tidak cukup lagi untuk masuk karena sudah terlalu berat. Dan juga kita lihat bahwasanya jika dinaikkan itu akan sentimen negatif buat rupiah, rupiah akan bergerak liar di atas 16.000 ke atas. Jika bertahan tetap juga nampaknya dengan ekspor impor kemarin setelah dirilis bahwasanya impor kita turun, ekspor kita juga turun, juga trade balance kita juga walaupun naik namun dengan catatan, artinya uh, uh, sedikit sentimen positif buat rupiah. Jadi kemungkinan rupiah masih akan bertahan di area atas, artinya pelemahan rupiah masih belum sampai ke peaknya, jadi masih ada potensi buat kembali lagi turun. Baik, Mas Rofandi, ini ada sentimen pemilihan baca pres dan baca wapres begitu ya. Artinya hari ini juga sudah diumumkan, masih ada satu lagi kandidat yang belum dibacakan begitu ya. Artinya minggu ini kita akan lihat masih ada dinamika begitu ya. Ini akan kemana arah IHSG dan juga rupiah? Apakah memang sentimen terkait politik ini justru memberatkan atau bisa menopang pergerakan IHSG? Sentimen politik saya rasa sedikit ya pengaruhnya, karena kan saat ini tidak ada yang terlalu pro kontra, semuanya serasi semua, dan biasanya yang jadi patokan buat investor adalah keamanan. Ini dan ini sejak awal tahun yang lalu terlihat bahwasanya pemilu buat tahun 2024 ini aman dan akan berlangsung dengan damai, walaupun mungkin 3 kali, walaupun mungkin 2 kali, tidak langsung sekali. Ini yang dilihat sama investor, artinya suasana kondusif itu sudah cukup buat bursa untuk bergerak. Selanjutnya siapa yang terpilih, saya rasa itu hanya bunga-bunga aja ya, dan itu tidak terlalu banyak. Kalau kita lihat, kita teliti setiap 5 tahun sekali pergerakan saham seperti apa, selalu akan menguat setelah pengumuman, dengan catatan yaitu keamanan itu yang dijamin. Oke, artinya hanya pemanis bursa saham saja ya Mas Rofandi. Tapi mengingat tadi Anda katakan Bank Indonesia diperkirakan juga masih akan tetap mempertahankan suku bunga acuannya, seberapa besar dampaknya bagi emiten-emiten perbankan? Apakah memang masih memiliki potensial upside atau justru masih berada di konsolidasi? Saya rasa untuk perbankan yang sudah mature, big bank dan juga bank-bank yang konvensional, itu saya rasa
itu sudah diperhitungkan, mereka juga sudah saat ini sudah ditekankan untuk pencadangan sudah siap, namun akan jadi masalah buat perbankan-perbankan yang digital yang dengan market cap lebih kecil dan juga baru juga IPO dengan masih mencari istilahnya masih mencari jati diri, dan ini akan pengaruhnya akan besar jika suku bunga dinaikkan. Nah, walaupun tetap ini juga sudah berat buat saham-saham perbankan yang di digital, karena kan saat ini terlihat bahwa mereka tuh secara overall sudah minus lebih dari 15% dari awal tahun, dan untuk bangkit lagi butuh stimulus yang besar selain daripada suku bunga saja. Jadi saya rasa agak susah buat bank-bank digital yang saat ini sudah terpuruk. Baik, Mas Rofandi, kalau kita lihat seperti apa prospek saham dari sektor migas begitu ya di tengah masih berlangsungnya konflik di Timur Tengah yang notabene adalah eksportir utama dari minyak dunia. Ya, kalau kita kan sektor migas ini kan lebih pass on, artinya bisa di pass on, hanya mendistribusikan, umumnya lebih banyak ke distributor ya buat kita. Jadi itu akan memberikan sentimen, saya rasa ya akan berpengaruh ke sektor itu ya. Namun terlihat bahwasanya ini tidak mempengaruhi laporan keuangannya, artinya net earnings-nya ataupun revenue tetap jalan, artinya lebih terlihatnya lebih daripada pertumbuhan ekonomi buat migas saat ini. Karena kan jika terlihat bahwasannya kemarin ketika kejadian pandemi, ketika ekonomi turun, nah itu termasuk salah satu yang turun dalam ya, artinya sektor migas dan juga saham-sahamnya. Jadi saat ini perekonomian diperkirakan akan bangkit sampai 5%, ya terlihat bahwasanya saham sektor migas laporan keuangan juga bagus, dan juga 3Q-nya di full year-nya banyak yang mengestimasikan akan naik lagi, ada yang naikkan diperkirakan sampai 12%. Jadi saya rasa untuk kasus itu ya berpengaruh hanya ke harga komoditinya. Kita tahu bahwasanya Brent itu diperkirakan bisa sampai $100 per barrel, itu jelas akan berat untuk ekonomi. Tapi untuk saham-saham migas tidak terlalu banyak pengaruhnya, saya lihatnya. Oke, tidak terlalu berdampak signifikan ya Mas Rofandi. Kalau kita cermati lagi tadi pergerakan IHSG yang cukup galau pada hari ini, tapi nyatanya sebetulnya cukup menarik kita cermati juga nilai turnover yang cukup signifikan. Kalau biasanya hari-hari sebelumnya kalau memang tinggi sekitar 12 triliun, tapi pada hari ini mencapai 17 triliun yang didorong oleh nilai turnover saham Brent dan juga ASI. Nah, sebetulnya ada sentimen atau aksi korporasi apa sih Mas Rofandi? Iya, kalau saham Brent ini sudah masuk UMA ya, sudah masuk pemantauan ya, tapi bukan berarti dia salah ya. Dan dikarenakan kenaikannya sudah empat kali lipat lebih daripada IPO-nya, dan ini belum lama, jadi diperhatikan juga. Namun sampai saat ini tidak ada aksi korporasi atau apapun yang terjadi. Lalu kenapa bisa naik tinggi? Saya lihatnya dikarenakan pemiliknya, karena kan kita tahu bahwasanya saham Brand ini dimiliki oleh konglomerat Pak Yogo Pangestu, dan sebelumnya dia sudah IPO saham yang juga naik signifikan lebih daripada itu, ya saham cuan, dan ini nampaknya diikuti oleh saham selanjutnya yaitu saham Brand, dan investor melihatnya ini mungkin akan menyusul saham cuan, artinya saham ini dijaga untuk tetap bangkit walaupun mungkin valuasinya terlalu mahal, namun investor masih tetap tertarik untuk saham ini. Baik, artinya faktor terjadinya penguatan yang dilalui oleh Brand ini siapa orang di belakangnya begitu ya, Sasa dan juga Mas Rofandi. Tapi kalau kita lihat memang Mas Rofandi penguatan di bursa global kemarin terutama didorong oleh penguatan di sektor teknologi. Tapi kalau kita lihat di sektor teknologi dalam negeri, kita lihat ada GoTo ini masih terus terpuruk begitu ya. Hari ini kita lihat GoTo terkoreksi 3,08% ke posisi Rp63. Kan seperti apa proyeksinya menurut Anda? Ya, GoTo itu memang bahkan di dalam laporan keuangan sendiri sudah mengatakan bahwasanya tahun ini di dalam tahun 2003 mereka kemungkinan besar tidak akan memberikan keuntungan, artinya akan minus, dan ini sudah disebutkan berkali-kali disebutkan. Jadi artinya valuasinya sendiri memang
sudah terlalu tinggi waktu itu, dan ketika kejadian investor kaget, dan ini kemarin ini juga masih banyak yang dijual-jual sesuai dengan prospektus yang bahwasanya mereka akan terus melakukan hal itu. Dilepas lagi ikatannya, wajar jika harga terlalu banyak barangnya, harganya turun, sehingga akan menekan terus saham GoTo. Kenapa ya GoTo itu yang tertekan? Karena kan memang dari awal dia terlalu fenomenal ya. Artinya sempat digadang-gadangkan paling besar dengan market cap-nya, saat ini turun jauh bahkan di bawah Telkom. Jadi menunjukkan bahwasanya ini kekecewaan dari investor juga dikarenakan bukan dari GoTo-nya, maksudnya banyak yang menjanjikan bahwasanya ini ya GoTo akan menguat tinggi, dan ini bukannya dari kesalahan dari, lebih banyak yang influencer. Saya lihat waktu itu disebutkan influencer banyak yang mengatakan bahwasanya GoTo akan terbang ke atas segala macam, dan investor kecewa sehingga berlanjut saat ini sudah tekanan jual masih berlanjut, dan kita tahu bahwasanya saat ini sudah diambil alih, dan ini terlihat bahwasanya banyak hal yang sudah dilakukan untuk mempertahankannya, termasuk juga PHK juga sudah dilakukan untuk mencegah, karena kan kita tahu bahwasanya laporan keuangannya revenue-nya bagus, namun itunya beban buat revenue COGS ini tinggi sekali. Di situ yang saat ini sedang dirampingkan. Jadi diharapkan tahun 2024 mungkin akan ada perbaikan, sampai titik bottom-nya GoTo baru akan bangkit. Titik bottom-nya di mana itu paling yang jadi pertanyaan nanti ke depannya.